Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Adila dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia 2019 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup berita, mata kuliah pengantar jurnalistik yang diampu oleh Ibu Frestanti Novalia. Ruang lingkup berita terdiri dari definisi berita, yakni adalah suatu informasi atau laporan tentang hal yang sedang atau telah terjadi, di mana penyampaiannya dilakukan melalui media cetak, siaran TV, radio, media online, maupun dari mulut ke mulut kepada halayak umum. Menurut ahli definisi berita yakni, menurut Nasution, merupakan laporan tentang peristiwa yang terjadi yang ingin disampaikan ke masyarakat dengan sifat aktual, terjadi di lingkungan pembaca, dan juga mengenai tokoh terkemuka. Menurut Juraid, berita merupakan suatu laporan yang maupun pemberitahuan tentang terjadinya suatu peristiwa maupun kondisi yang bersifat umum juga baru terjadi. Menurut Sumatria, berita merupakan laporan tercepat mengenai ide maupun fakta terkini yang benar, menarik, dan juga penting bagi masyarakat umum. Kemudian ada ciri-ciri berita. Ciri-ciri berita sendiri, yang pertama adalah aktual dan faktual. Aktual adalah kejadian yang nyata dan sedang banyak dibicarakan dan kekinian. Faktual adalah kejadian yang nyata dan terkait waktu yang bisa masa kini atau masa lalu. Kedua adalah kedekatan. Berita yang mengandung kedekatan dengan diri atau lingkungan akan mempengaruhi minat pembaca. Yang ketiga, penting. Penting tidaknya berita ditentukan oleh kebutuhan masyarakat, bukan tentang besar kecilnya atau panjang pendeknya berita. Keempat, kejadian luar biasa. Kejadian yang jarang terjadi akan menarik minat pembaca karena dianggap unik dan tidak biasa. Kelima, tokoh. Semakin terkenal tokoh dalam berita tersebut, makin banyak diminati pembaca. Keenam, eksklusif. Merupakan salah satu ciri dalam sebuah berita. Ketika banyak media yang memberitakan sebuah peristiwa tersebut, maka harus terdapat unsur eksklusif di dalamnya. Ciri berita yang selanjutnya yakni ketegangan. Ketegangan seringkali muncul saat pembaca menunggu detik-detik akhir atau sebuah peristiwa yang akan atau telah terjadi, dan berita yang baik adalah yang mampu mengaruhi pembacanya secara positif dan negatif. Yang kedelapan adalah konflik, mengandung pertentangan atau perselisihan yang dianggap menarik oleh sebagian halayak. Yang kesembilan, human interest. Segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia selalu menarik karena melibatkan perasaan manusia sebagai sumber berita. Yang kesepuluh, objek. Adalah berita yang disampaikan merupakan pokok yang sebenarnya tanpa adanya pandangan atau opini. Kemudian dalam ruang lingkup berita ada juga unsur daya tarik berita. Unsur daya tarik berita adalah ketermasukan atau ketepatan waktu, yakni sebuah berita sangat terikat waktu dan mempengaruhi aktualitas sebuah berita, sebab berita harus menyangkut hal yang baru terjadi dan aktual. Kedua, kedekatan. Kedekatan sendiri terbagi menjadi dua, yakni geografis dan psikologis. Geografis adalah menunjuk pada tempat kejadian peristiwa, dan psikologis berkaitan tentang kebutuhan, pikiran, perasaan, dan kewajiban. Yang ketiga, pertentangan adalah unsur yang banyak menarik perhatian karena adanya ketegangan di dalamnya. Yang keempat, keunggulan dan keutamaan adalah peristiwa yang sederhana dan tidak luar biasa, tapi di dalamnya terlibat orang penting, maka bisa berubah menjadi sesuatu yang layak menjadi berita. Unsur daya tarik berita selanjutnya, yakni konsekuensi dan pengaruh. Hal yang menjadi daya tarik sebuah berita ditentukan juga oleh pengaruh, akibat, dan dampak. Kemudian, ada minat insani. Banyak peristiwa yang dapat membangkitkan emosi siapapun yang mendengar atau menyaksikannya. Informasi-informasi yang dapat membuat halayak menangis, terharu, marah, dan tertawa perlu diterbitkan. Kemudian dalam ruang lingkup berita ada juga teknik penulisan berita. Teknik penulisan berita terbagi menjadi dua. Yang pertama, teknik penulisan naskah berita radio dan TV. Yang kedua,
Teknik penulisan berita media cetak. Berikut teknik penulisan naskah berita radio dan TV. Nama, jabatan, hindari kalimat langsung, hindari simbol, gunakan tanda baca, kata asing, usia, singkatan, penulisan angka, menggunakan kata kerja aktif, ringkas, mengubah kata sifat atau keterangan menjadi kalimat pendek, menggunakan kata sederhana, hindari daftar, kejujuran, kecermatan, keseimbangan, kelengkapan, dan kejelasan, keringkasan. Kemudian teknik penulisan berita media cetak. Pola beraturan, berita ditulis urut atau beraturan dari heading sampai catatan kaki. Piramida tegak dimulai dengan info tidak penting di awal, namun di tengah dan memasuki akhir berita berisi informasi penting. Piramida terbalik, penulisan berita mengutamakan bagian atau isi terpenting. Paralel, bentuk setiap alinea atau paragraf tidak jauh berbeda. Kronologis memiliki bentuk yang detail. Struktur bebas, bagian penting ditulis di tengah atau di akhir. Teras berita menggunakan 5W plus 1H. Teknik alur berita hampir sama dengan teknik kronologis. Ringkasan, ringkas dan tidak bertele-tele. Adaptasi mengikuti perkembangan. Bedah 5W plus 1H, yakni mengikuti unsur 5W plus 1H. Menentukan puncak menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Evaluasi dengan melihat dan membaca lagi tulisan. Mengutip perkataan, yakni mengutip perkataan yang diucap narasumber dan ditulis ulang. Menentukan akhir, yakni memberi konsep penutup yang baik. Kemudian, dalam ruang lingkup berita juga ada jenis-jenis berita. Jenis berita terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, berita agama adalah berita yang menyajikan seputar keagamaan, seperti pengkajian agama dan budaya, perdebatan hukum dalam beberapa kitab, dan lain sebagainya. Yang kedua, berita pendidikan. Berita ini menyajikan informasi seputar pendidikan terkini yang sedang berkembang dan beberapa kendalanya, seperti ketidakefektifan belajar online, penerbitan undang-undang baru, syarat-syarat kelulusan dalam ujian nasional, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berita ilmu pengetahuan, menyajikan tentang hal baru yang mungkin belum banyak diketahui banyak orang, seperti khasiat buah-buahan, tanaman jenis baru, dan lain sebagainya. Yang keempat, berita politik yang menyajikan tentang keadaan politik sekarang, mulai dari kasus korupsi, pemilihan presiden, keputusan DPR, dan lain sebagainya. Jenis berita yang selanjutnya ialah berita ekonomi yang menyajikan tentang kondisi perekonomian masyarakat saat ini, seperti naik turunnya harga pangan, besar kecilnya kurs mata uang, dan lain sebagainya. Yang keenam, berita hukum dan pengadilan yang menyajikan tentang kasus hukuman atau pidana dari suatu kejahatan, pelanggaran undang-undang, korupsi, perceraian, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, berita kejahatan atau kriminalitas yang marak terjadi sekarang, seperti pencopetan, pemerkosaan, kekerasan, pembunuhan, dan kejahatan lainnya. Yang kedelapan, berita olahraga adalah berita yang menyajikan tentang kegiatan olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh atau pertandingan, seperti pertandingan sepak bola, basket, badminton, dan lain sebagainya. Yang kesembilan adalah berita manusiawi dan peristiwa. Berita manusiawi menyangkut tentang kehidupan sehari-hari tokoh masyarakat, artis, aktor, penyanyi, public figure, dan lain sebagainya. Sedangkan berita peristiwa mencakup tentang peristiwa alam seperti kecelakaan lalu lintas dan bencana alam. Yang terakhir, berita wanita adalah berita yang menyajikan seputar kehidupan wanita, baik dari fashion, make up, kecantikan, diskriminasi yang dialami, dan pelecehan seksual. Demikian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.